Selamat pagi Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia, Sotihotu Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan kami pengurus Wihara Siripada dalam Puja Bakti Online. Hari ini Minggu tanggal 22 November 2020. Mari Bapak Ibu yang berada di rumah atau di mana saja, silahkan mengikuti saluran ini di Facebook Wihara Siripada. Bersama-sama kita berpuja bakti, dan hari ini damai sana disampaikan oleh Romo Surya Himawan. Baik, karena waktu sudah lebih dari pukul 9, kita mulai saja pembacaan Parita Suci. Arahang Samma Sambuddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamamhako mayang Bhagawantang saranang gata Yono Bhagawa Satha Yasaca mayang Bhagavato Damang Rocema Imehi Sakarehi Tang Bhagawantang Sasa Damang Sasawaka Sanghang Abipo Jayama. Handamayang Bodhasa Bhagavato Pobba Bahagana Makarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Handamayang Saranagamana Patang Bahanamase. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Handamayang Pancasikha Padapatang Bhanamase. Panatipata Weramani Sikha Padang Samadiyami. Adina dana weramani sikha padang samadiyami. Kame sumiccacara weramani sikha padang samadiyami. Musawada weramani sikha padang samadiyami. Surameraya Majapama Dathana Weramani Sikapadang Samadiyami.
Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti piso bhagawa arahang samma sambuddha Wija carana sampanno sugato lokawidu Anuttara purisa dhamma sarathi sattha dewa manusanang Buddha bhagawati Handamayang dhammanusatinayang karomase Swakhato bhagavata dhammo sandithiko akaliko ehipassiko opanaiko paccatang wedittabbo vinyuhiti Handamayang sangha nusatinayang karomase Supatipanno bhagavato sawaka sangho Ojo patipanno bhagavato sawaka sangho Nyaya patipanno bhagavato sawaka sangho Sami cipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yuga niata purisa pugala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karanyo Anutarang punyaketang lokasati Handamayang saca kirya gathayo bhanamase Nathime saranang anyang Buddha me saranang warang Etena saca wajena sotite hotu sabada Natime saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena saca wajena sotite hotu sabada Nathime saranang anyang Sangho me saranang warang Etena saca wajena sotite hotu sabada Baik Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara Sedama yang berbahagia, setelah kita bersama-sama membacakan parita suci, selanjutnya kita akan bersama-sama untuk melatih meditasi atau bawana dengan mengambil objek seperti biasa, objek cinta kasih. Dimulai dengan mengujarkan semoga saya berbahagia. Semoga teman-teman saya berbahagia. Semoga orang-orang di sekitar saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, setelah kita bersama-sama membacakan parita suci, kemudian dilanjutkan dengan bersama-sama bermeditasi. Selanjutnya, kini saatnya bagi kita semua untuk mendengarkan Dhamma Desana. Dan hari ini Dhamma Desana disampaikan oleh Romo Surya Himawan. Untuk itu, kepada Romo kita persilahkan. Terima kasih Romo Chandra. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan sedama yang berbahagia. Soti Hotu Namo Buddhaya. Pada hari ini, walaupun dalam keadaan masih PSBB, ya, kita tetap melaksanakan puja bakti walaupun secara online. Sebelum puja bakti atau sharing dhamma kita lakukan, mari kita bersama-sama bersikap anjali mengagungkan Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammang care sukaritang. Natang dukaritang care. Dhammacari sukang seti. Asming loke parahimca. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Jalankanlah praktik hidup yang benar dan jangan lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan Dhamma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Bapak Ibu, rekan-rekan sedama yang berbahagia, hari ini adalah hari yang sangat bahagia buat saya terutama, karena pada hari ini kita bersama-sama akan mengulang kembali ajaran-ajaran Guru Agung Buddha kita, ya. Topik yang akan kita bawakan pada hari ini adalah bahagia pun bisa kita capai pada saat ini. Ibu bapak, rekan-rekan sedama sekalian yang berbahagia, ya, yang ada di ruang dhammasala maupun yang ada di rumah, ya. Kebahagiaan adalah kata umum yang seringkali orang ucapkan dan kita dengar. Hampir semua orang mengharapkan hidupnya bahagia. Bapak Ibu semuanya pun pasti menginginkan kebahagiaan, kan, ya. Tidak ada satu makhluk pun yang menginginkan penderitaan. Semuanya berkeinginan untuk mencapai kebahagiaan. Baik itu di kehidupan sekarang maupun di kehidupan selanjutnya. Walaupun pengertian kebahagiaan itu sendiri dan cara mencapainya berbeda-beda, Bapak Ibu, rekan-rekan sedama sekalian, ya. Nah, untuk mencapai kebahagiaan tentunya kita tidak cukup dengan berdoa, tetapi diperlukan adanya usaha untuk mengkondisikan munculnya kebahagiaan tersebut. Kita tetap harus berusaha, ya, harus menjalankan sesuatu agar bisa mencapai apa yang kita cita-citakan itu. Di dalam agama Buddha banyak orang berpendapat, ya, yang mempunyai pengertian yang salah mengenai bahwa agama Buddha hanya menaruh perhatian kepada cita-cita yang luhur, moral tinggi dan pikiran yang mengandung filsafat tinggi saja, dengan mengabaikan kebahagiaan atau kesejahteraan kehidupan duniawi
dari umat manusia. Nanti kita akan coba ya, di dalam anggota Nikaya nanti dijelaskan juga ya, Ibu Bapak, rekan-rekan sedama sekalian, bahwa guru agung kita pun mengajarkan kita untuk mencapai kebahagiaan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, ada satu cuplikan video yang saya dapat dari YouTube ya, sumbernya. Ini kita bisa lihat ya. Untuk itu Bapak Ibu rekan-rekan sedama, coba kita perhatikan video tersebut. Ya, Bapak Ibu rekan-rekan sedama sekalian, ya, setelah kita menyaksikan video itu, ya, tentunya sebagai umat rumah tangga, ya, kita akan berbahagia kalau kita memiliki materi-materi tersebut. Ya. Nah, di dalam anggota Nikaya juga dijelaskan, Ibu Bapak rekan-rekan sedama sekalian, kebahagiaan bagi kita orang umat rumah tangga bisa dicapai dalam kehidupan yang sekarang ini. Ya. Apa aja 4 jenis kebahagiaan itu? Yang pertama itu disebut dengan ati suka, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Ati suka adalah kebahagiaan karena kita memiliki kekayaan, memiliki harta benda yang diperoleh dengan cara yang benar. Jadi Ibu Bapak, rekan-rekan sedama sekalian, kalau kita memiliki harta kekayaan, ya, tentunya dengan diperoleh dengan cara-cara yang benar, ya, sesuai dengan ajaran guru agung kita Sang Buddha. Itu merupakan satu kebahagiaan yang bisa kita peroleh di dalam kehidupan kita yang sekarang. Yang kedua adalah kebahagiaan karena kita dapat menikmati kekayaan yang kita miliki, Bapak Ibu, rekan-rekan sedama sekalian. Itu merupakan satu kebahagiaan juga. Kalau kita sudah memiliki harta kekayaan dan kita dapat menikmati harta kekayaan itu merupakan kebahagiaan kita juga ya, di kehidupan sekarang. Ya. Ada beberapa orang yang mungkin kurang beruntung, ya, memiliki harta kekayaan yang berlimpah, memiliki rumah besar, mobil banyak, tapi Ibu Bapak di dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak bisa menikmati harta kekayaan itu. Bisa aja dengan keadaan posisi yang sakit parah, mempunyai penyakit, mempunyai sesuatu hal yang banyak pantangan-pantangannya untuk mempergunakan harta itu. Jadi kalau kita sudah memiliki harta dan kita bisa menikmati kekayaan, itulah kebahagiaan kita juga sebagai umat manusia yang terlahir pada kehidupan yang sekarang ini. Selain itu, Bapak Ibu, rekan-rekan sedama sekalian,
Yang ketiga adalah ananasuka. Kebahagiaan karena kita tidak memiliki hutang. Ya. Ibu bapak, rekan-rekan sedama sekalian, mungkin di antara kita semuanya pastilah ada sebagian besar memiliki hutang. Sebagian besar. Walaupun hutangnya nilainya kecil ya. Yang paling gampang lah ibu bapak. Kenapa saya bilang sebagian besar dari kita mempunyai hutang? Contohnya listrik ibu bapak. Listrik yang kita pakai di rumah, kalau sekarang kan ada yang namanya abodemen yang dibayar di muka dulu. Ya, kalau dulu kan kita pakai dulu, bulan berikutnya baru bayar. Nah, biasanya setiap bulan tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, itu salah satu contoh kita memiliki hutang. Jadi kita mempunyai kewajiban Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama sekalian ya. Pemakaian kartu-kartu kredit ya, itu juga merupakan satu hutang, beban buat kita sebenarnya. Lalu janji-janji yang akan kita tunaikan di berikut-berikutnya, itu juga merupakan suatu hutang yang harus kita lunasi. Jadi kalau kita hidup dengan memiliki hutang, itu hidup kita kurang bahagia, Bapak Ibu rekan-rekan sedama sekalian. Jadi salah satu kebahagiaan yang kita dapat pada saat ini adalah bahwa kita harus tidak memiliki hutang. Yang keempat, Bapak Ibu rekan-rekan sedama sekalian, apa kebahagiaan yang keempat? Kebahagiaan yang keempat adalah anawaja suka. Anawaja suka adalah kebahagiaan karena tidak tercela, tanpa melakukan kejahatan, lewat pikiran, lewat ucapan, maupun lewat perbuatan. Ini adalah satu kebahagiaan yang luar biasa, yang kalau kita laksanakan ini, kebahagiaan itu kita peroleh di dalam kehidupan sekarang, juga akan berbuah pada kehidupan selanjutnya. Ibu bapak, rekan-rekan sedama sekalian, di dalam Diga Janusutta, Anggutara Nikaya, di sana seorang pemuda bernama Diga Janusutta bertanya kepada Sang Buddha, Bante, kami sebagai upasaka yang masih menyenangi kehidupan duniawi, hidup berkeluarga, mempunyai istri dan anak. Kepada mereka yang seperti kami ini, Bante, ajarkanlah suatu ajaran, dhamma yang berguna untuk memperoleh kebahagiaan di kehidupan pada saat ini. Lalu Sang Buddha menjelaskan bahwa ada 4 kondisi untuk kesejahteraan rumah tangga dan kebahagiaan dalam kehidupan hari ini, pada kehidupan sekarang. Apakah yang keempat itu? Yang pertama, kita harus rajin dan semangat. Yang kedua, harus penuh hati-hati. Yang ketiga, bersahabat dengan yang baik dan kehidupan yang seimbang. Ini yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada seorang pemuda bernama Diga Janu. Lalu kita akan ulas. Yang pertama adalah semangat rajin dan semangat. Adalah namanya Utana Sampada. Di sana harus rajin dan semangat di dalam bekerja, mencari nafkah, Bapak Ibu, rekan-rekan sedama sekalian. Bahwa kita sebagai perumah tangga, ya, terutama bapak-bapak ya, yang mempunyai kewajiban untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, harus rajin dan semangat dalam bekerja. Kita tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Tidak banyak membuat alasan. Jadi
Jangan beralasan masih terlalu pagi, terlalu panas, terlalu dingin, masih mengantuk, dan berbagai macam alasan lainnya. Karena dengan menunda-nunda suatu pekerjaan akan membuat kita jauh mendapat rezeki, Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama sekalian ya. Bahwa kita akan jauh mendapatkan harta kekayaan karena kita tidak mencari dengan giat, ya, tidak mencari dengan semangat. Jadi dalam mencari dengan semangat dan giat ini juga kita harus berpedoman pada penghasilan atau mempunyai penghasilan yang sesuai dengan dhamma. Jangan kita melanggar 5 macam pantangan berdagang. Hendaknya dihindari dari ibu bapak dan rekan-rekan sedama sekalian. Memperdagangkan senjata, memperdagangkan makhluk hidup, memperdagangkan daging, memperdagangkan minuman keras, memperdagangkan racun. Jadi ibu bapak, jika seseorang rajin dan memiliki semangat yang juang, yang tinggi, dalam bekerja tentunya kebutuhan hidupnya akan terpenuhi secara otomatis. Ini menciptakan kebahagiaan saat ini karena kita dipastikan memiliki kekayaan. Karena dengan kita bekerja walaupun kita berbeda-beda cara memperolehnya, ya, berbeda-beda cara mendapatkannya, hasilnya pun berbeda, tapi kalau kita laksanakan dengan rajin dan semangat, otomatis harta kekayaan yang kita cari yang akan membuat sedikit banyaknya memberi kebahagiaan kepada istri, anak, dan keluarga, bahkan kerabat Bapak Ibu sekalian. Ini dapat kita peroleh. Dapat kita peroleh dengan usaha kita yang benar. Usaha yang tidak menyimpang pada dhamma. Usaha yang sesuai dengan dhamma. Ibu bapak, rekan-rekan sedama sekalian. Utana Sampada adalah rajin dan semangat. Jadi kita sebagai umat Buddha dicanangkan atau dicamkan bahwa kita harus rajin dan semangat. Jika kita akan mencapai 4 hal kebahagiaan yang tadi sudah kita ulas ya. Kan ibu bapak sekalian mungkin kebahagiaan itu berbeda-beda ibu bapak. Ada yang puas dengan misalkan, wah saya kalau sudah punya motor atau punya mobil, kita akan bahagia. Ada juga yang kepuasannya berbeda ibu bapak. Kalau saya mempunyai mobilnya lebih banyak dan segala macamnya. Usaha untuk mencarinya itu pun berbeda-beda bapak ibu. Ya. Orang yang rajin dan semangat dipastikan akan lebih cepat mencapai atau memiliki harta kekayaan. Karena dia berbeda dengan orang yang lamban, orang yang malas, orang yang tidak mau mengerjakan sesuatu, hanya mengharapkan dengan mungkin berdoa saja, atau hanya mungkin meminta pertolongan dari orang lain, dari sanak saudara, dan sebagainya. Ibu bapak, rekan-rekan sedama yang berbahagia, apa yang kedua yang Sang Buddha ajarkan? Adalah araka sampada. Apa itu araka sampada? Penuh hati-hati. Dengan kata lain, menjaga dengan hati-hati kekayaan apapun yang telah diperoleh dengan kerajinan dan semangat. Tidak membiarkannya mudah hilang dan dicuri. Ibu bapak, jadi di sana kita dituntut untuk bisa memanage hasil kekayaan yang kita peroleh dengan benar itu harus kita bisa simpan, harus kita bisa pergunakan sesuai dengan keperluan.
Guru agung kita menyarankan di sana bahwa kita wajib memberi simpanan dari hasil kita sebesar 25%. 50% bisa kita pergunakan. 25%-nya lagi kita bisa buat sharing, Bapak Ibu, rekan-rekan saudara sekalian. Ya. Yang saving 25% pertama bisa kita pergunakan jika diperlukan hal-hal yang mendadak. Ya. Hal-hal yang sifatnya dadakan itu, misalkan seperti kita tiba-tiba mesti ke dokter, ke rumah sakit, membantu misalkan ada saudara kita yang kesusahan, kita bisa pergunakan saving itu. Ya. Jadi selain saving 25% itu pun kita wajib sharing, Bapak Ibu. Sharing atau juga kita bisa juga berderma, berdana. Berdana di sini adalah berdana materi, Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama sekalian. Ya, kalau seperti itu namanya amisadana, dana berupa materi. Kita bisa danakan hasil yang telah kita dapatkan itu, misalkan untuk kepentingan panti sosial, kepentingan wihara, kepentingan orang-orang yang sangat membutuhkan. Kita bisa berbagi di sana. Dengan berbagi itu diharapkan kita juga akan mendapat satu pahala yang besar, Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama sekalian. Dan jangan lupa Ibu Bapak, rekan-rekan sedama sekalian, sharing atau berdana yang paling berkah itu sebenarnya juga ada di sekitar kita. Ada di rumah kita. Di mana Bapak Ibu, rekan-rekan sedama sekalian? Ada pada orang tua kita. Orang tua yang melahirkan kita. Jadi jangan dilupakan bahwa orang tua kita adalah sesungguhnya dewa buat kita sendiri. Dengan kita berdana kepada orang tua kita, sama dengan kita berdana kepada dewa. Dia punya ladang kebajikan yang sangat subur juga. Selain dari itu, orang tua kita juga bisa berdana pada sangga. Sangga adalah guru kita juga dalam mengajarkan dhamma. Jadi ladang yang besar selain dari orang tua kita adalah sangga. Selain dari sangga, kita juga bisa berdana untuk kepentingan sosial yang lebih tinggi. Kepentingan sosial yang lebih tinggi, misalkan membangun sekolah, membangun setia, membangun wihara, dan banyak lain yang bisa kita lakukan. Jadi Ibu Bapak, setelah kita mendapat harta dengan berupaya benar, ya kita juga wajib kita menjaga harta kita itu, kita manage. Kita siapkan 25% tadi untuk saving, 50% kita pergunakan, 25%-nya lagi kita untuk sharing. Lalu yang ketiga, menurut guru agung kita adalah apa supaya kita bisa bahagia? Yaitu kita harus memiliki teman-teman yang baik. Kalyana mitata. Tidak bergaul dengan orang yang jahat. Jadi kita harus bergaul dengan sahabat-sahabat yang baik. Sahabat-sahabat yang baik itu contohnya seperti apa sih? Sahabat yang bisa menolong. Sahabat yang bisa memberi bantuan kepada kita jika kita masih susah. Sahabat yang pada waktu senang dan susah selalu bersama kita. Sahabat yang dapat memberikan nasihat baik dan sahabat yang mempunyai simpati.
Ibu bapak, rekan-rekan sedama sekalian, ya. Kalau kita bersahabat dengan teman-teman yang baik, mempunyai sahabat teman-teman yang bisa memberi nasihat juga kepada kita jika kita melakukan kesalahan, tidak bersahabat dengan orang yang berpura-pura baik, ya, tetapi sesungguhnya mereka tamak. Jadi ini adalah salah satu kebahagiaan yang akan kita peroleh. Kalau kita bersahabat dengan penjilat dan kawan yang pemboros, ini akan menghabiskan harta kekayaan kita. Bersahabat dengan orang yang misalkan suka minum minuman keras. Bersahabat dengan orang yang suka berjudi. Bersahabat dengan orang yang suka berpoya-poya. Jadi kita tidak bisa menjaga harta kekayaan kita kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang kurang baik. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, sahabat yang penolong, sahabat yang mempunyai memberikan nasihat-nasihat jika kita sedang mengalami kesusahan yang tadi sudah saya sebutkan. Ini merupakan salah satu juga kegiatan yang bisa membuat kita menjadi bahagia. Ibu bapak, rekan-rekan sedama sekalian yang berbahagia. Bersahabat itu kita tidak perlu dengan misalkan yang setaraf dengan kita saja. Yang seusia dengan kita saja. Yang paling terpenting adalah kita bisa bersahabat dengan semua orang. Yang lebih tua, yang lebih muda. Yang penting mereka mempunyai keyakinan, mempunyai sada yang sama, mempunyai kesusilaan, sila yang sama, kedermawanan, caga, kebijaksanaan, banyak. Mereka harus mempunyai 4 jenis itu. Kalau mereka mempunyai sada, sila, caga, panya yang baik, itu merupakan sahabat yang baik buat kita. Sahabat yang bisa menolong kita di waktu susah. Sahabat yang bisa memberi nasihat-nasihat jika kita berbuat salah. Ibu bapak, rekan-rekan sedama sekalian. Dengan kita mengerti bahwa kita bisa memiliki sahabat-sahabat yang baik, tidak asal pilih, asal bergaul, asal bisa keluar dari rumah misalkan, asal bisa bersosialisasi. Tapi kalau sahabat-sahabat kita adalah merupakan orang-orang yang kurang baik, teman yang tidak baik, yang disebut akalyanamita, itu patut kita hindarkan. Karena efek samping dari bersahabat dengan orang yang tidak baik adalah tadi bisa menghabiskan juga harta kekayaan yang sudah kita peroleh. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau kita bersahabat dengan orang yang tidak baik, kita akan mempunyai citra yang tidak baik juga. Ibaratnya kita ke pasar, ibu bapak dan rekan-rekan sahabat sekalian. Ke pasar di tempat yang kumuh pasarnya, di tempat memjual daging-daging misalkan yang kurang bagus, hawa di pasar itu akan bau, hawa di pasar itu akan kurang enak. Kita masuk ke sana, begitu kita walaupun kita tidak membeli daging di sana, tetapi kita lewat lalu berbicara di sana kurang lebih beberapa menit, lalu kita keluar, akan tercium harum atau baunya tempat itu menempel itu. Begitu juga kalau kita misalkan pergi ke tempat toko wewangian. Misalkan kita pergi ke tempat orang yang menjual dupa yang wangi, orang yang menjual parfum, misalkan. Di areal situ wangi parfum, wangi dupa, wangi kembang,
kita masuk ke dalamnya, ya, lalu kita juga tidak melakukan misalkan memegang-megang atau membeli bunga dupa dan sebagainya itu, begitu kita keluar dari ruangan itu, ya, badan kita juga akan tercium harumnya bunga, harumnya dupa, harumnya parfum. Jadi ibu bapak, rekan-rekan sedamas sekalian yang berbahagia, disinilah pentingnya kita memilih teman. Di sini pentingnya kita punya kebijaksanaan untuk bergaul dengan siapa. Karena ini juga bisa menentukan untuk kebahagiaan kita di kehidupan sekarang. Walaupun secara tidak langsung, ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, kita akan dicap juga dengan orang yang baik. Begitu juga kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, kita akan mempunyai cap menjadi orang yang tidak baik. Lalu yang keempat apa Bapak Ibu rekan-rekan sedamas sekalian? Yang keempat adalah samajiwita. Samajiwita adalah harus dapat hidup sesuai dengan batas-batas kemampuannya. Artinya bisa menempuh cara hidup yang sesuai dan seimbang dengan penghasilan yang diperolehnya. Tidak boros, tetapi juga tidak pelit atau kikir. Ibu bapak, rekan-rekan sedamas sekalian yang berbahagia, setelah kita tadi yang pertama berusaha dengan rajin dan tekun, kedua menyimpan harta kita, menjaga harta kita dengan baik, dan memanage pengeluaran-pengeluarannya untuk kepentingan-kepentingan yang baik juga. Bergaul, yang ketiga tadi kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang keempat ini juga sangat penting, Ibu Bapak. Ya. Jika kita mau bahagia di kehidupan yang sekarang ini, kita tidak juga bisa menunda-nunda 4 jenis hal ini. Ya. Nah, apa? Kenapa saya bilang sangat penting? Karena ini jangan jadi besar pasak daripada tiang. Ya. Besar pengeluaran daripada penghasilan kita. Jadi kita diharuskan tidak terlalu boros Bapak Ibu. Tapi tidak boleh kikir. Nah ini kan perlawanan nih. Kita tidak boleh boros, juga tidak boleh kikir. Jadi harus seimbang. Seimbang waktu kita pendapat penghasilan harus seimbang dengan pengeluaran. Ya, seperti tadi yang kedua, ya, yang saya jelaskan di sana bahwa kalau kita mempunyai penghasilan 100%, ya, 25%-nya harus kita saving, harus kita simpan. 50%-nya boleh kita pakai untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Dan jika memangnya masih ada 25% lagi, ini kita bisa sharing, bisa berbagi kebahagiaan dengan saudara, dengan kerabat, bahkan kita bisa di sana pun kita bisa berdana. Ibu bapak, damas sekalian, jadi kita tidak boleh boros, tetapi tidak boleh kikir. Nah, ada 4 cara lenyapnya harta yang telah dikumpulkan. Yang pertama itu kalau kita suka pesta pora yang berlebih-lebihan. Sering mengadai pesta pora, sering mengadain acara-acara pesta-pesta. Jadi misalkan ibu bapak, rekan-rekan sedamas sekalian suka pergi ke klub-klub malam, misalkan suka ya
yang suka nonton setiap hari, nonton film. Sekarang COVID ya, nggak bisa nonton film di bioskop, nontonnya di YouTube. Ya. Nonton di YouTube lebih lebih murah meriah. Ya. Tapi sebelumnya kan ibu bapak sebelum COVID nontonnya di bioskop. Di bioskop itu kan teaternya ada banyak tuh. Teater 1, teater 2, teater 3, filmnya beda-beda. Kalau satu bioskop ada 7, teaternya ada 7. Tiap hari ibu bapak bisa nonton. Senin di teater 1, ya Selasa di teater 2, lalu nanti hari ke-8 balik lagi ke teater 1. Filmnya udah diganti lagi. Jadi bisa boros ibu bapak. Yang kedua apa? Jangan suka mabuk-mabukan. Nah, mabuk-mabukan ini juga bisa mengurangi harta yang sudah kita capai, ibu bapak. Mabuk-mabukan itu bahkan dilarang. Ya, di dalam Pancasila Buddhis juga di sana dijelaskan. Minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Jadi kita harus melatih menghindari memakan dan meminum yang menyebabkan lemahnya kesadaran kita. Ya, itu mabuk-mabukan. Ya, mabuk-mabukan itu kalau yang diminum air aqua kan udah mahal ya ibu bapak, rekan-rekan sedama sekalian. Dibanding kalau dulu waktu zamannya saya masih kecil tuh minumnya air sumur, air pompa yang dimasak, ya, disaring, dimasukin di satu kendi, ya, diinapkan, lalu nanti airnya udah diinapkan, diminum manis itu ibu bapak, rekan-rekan sedama sekalian. Waktu zaman dulu sumurnya bagus-bagus. Kalau sekarang mungkin sumurnya sudah tercemar, ya. Jadi orang lebih cenderung minum pakai minuman yang di air mineral yang di galon-galon itu. Itu udah mahal ibu bapak. Per liternya harganya bisa berapa ribu gitu. Yang 600 mililiter saja itu sekitar 1.500-an. Berarti kalau 1 liter udah 2.000 lebih. Itu yang kita minum. Itu minuman sehat. Ini minuman yang tidak menyebabkan kita menjadi lemah kesadaran. Nah, kalau minuman yang menyebabkan lemah kesadaran seperti yang mengandung alkohol dan sebagainya, 1 liternya itu udah ratusan ribu Bapak Ibu. Iya. Jadi di sana memang kita harus menghindari itu, selain bisa menyebabkan ya kantong bocor, ya, dengan kantong bocor perhatian kita jadi nggak benar, perhatian kita jadi lemah. Jadi kita wajib menghindarkan hal itu. Yang ketiga apa Ibu Bapak? Yang ketiga adalah orang yang suka berjudi. Nah, yang berjudi ini bisa menyebabkan pemborosan juga. Romo ini kan bisa menang. Kalau menang kan nggak bisa boros. Iya. Menangnya berapa kali dibandingkan sama kalahnya. Ya. Kalau menang terus seumur-umur berjudi, ya, itu namanya nggak berjudi. Kalau yang berjudi namanya pasti harus ada menang, harus ada kalah. Kalau kalah menyesal, orang berjudi itu biasanya kalah menyesal. Menang menyesal juga. Loh, kenapa bisa bilang menang menyesal? Menang kan harusnya nggak menyesal Romo. Iya, masangnya kurang gede. Ya. Kalau masangnya gede kan jadi judinya makin lebih besar. Nah, ini dilarang. Kenapa? Karena dia walaupun kalah, walaupun menang, bisa menyebabkan kita penyesalan. Bisa merusak kita punya pikiran juga. Selain tadi kalau kalah terus bisa memboroskan harta yang sudah kita peroleh, yang sudah kita cari. Nah, ibu bapak, rekan-rekan sedama sekalian, ya. Jadi
kalau ibu bapak mau berbahagia di dalam kehidupan ibu bapak dan rekan-rekan saudara sekalian, pada saat ini juga bisa ibu bapak. Bisa kita menjadi bahagia pada kehidupan saat ini. Nah, tadi harus kita jalankan 4 ini. Ya. Jadi kita harus bisa menjalankan 4 hal yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha kepada seorang pemuda tadi. Ya. Keempat orang 4 hal itu adalah, ibu bapak kalau masih ingat, 1, ya, mempunyai, ibu bapak masih yang di Dhammasala masih ingat ya? Apa? Ya, harusnya kita mempunyai utana sampada yang pertama, ya. Yang kedua harus mempunyai apa? Araka sampada. Yang ketiga kalyana mitata, yang keempat samajiwita. Jadi kebahagiaan itu tidak perlu takut bisa kita nggak gapai pada kehidupan sekarang. Pasti kita peroleh dalam kehidupan sekarang. Dengan syarat kita menjalankan 4 hal itu. Kalau kita sudah menjalankan 4 hal itu, kita memperoleh kebahagiaan, memiliki harta, ya, memiliki harta, lalu kita bisa mempergunakan harta kita. Yang penting tidak memiliki hutang. Nah, ya. Ibu bapak, rekan-rekan saudara sekalian, sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Akan tetapi orang bijaksana senang dalam memberi. Dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya. Ini kutipan Dhammapada 177 ini, Bapak Ibu, rekan-rekan saudara sekalian. Juga bisa membuat kita, kehidupan kita setelah menjalankan hal-hal yang baik ini menjadi lebih berbahagia. Terutama dilakukan dengan penuh keyakinan. Penuh keyakinan dengan usaha yang benar. Dengan usaha yang benar, penuh keyakinan, dan pastikan memperoleh harta kebahagiaan pada kehidupan kita hari ini. Ibu bapak, rekan-rekan saudara sekalian, karena kalau kita sudah bisa mencapai harta kekayaan yang kita dapat dengan hidup benar ini pada sekarang, kita bisa berbagi, ya tadi kan, pada saudara-saudara kita, ya, pada semua makhluk yang membutuhkan, dan juga pada kepentingan yang lebih baik, yang lebih banyak lagi. Ibu bapak, rekan-rekan saudara sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini, ya. Semoga ibu bapak dan rekan-rekan saudara sekalian bisa berbahagia pada kehidupan yang sekarang, dan kita semua bisa mencapai kebahagiaan tersebut pada kehidupan sekarang pada saat ini juga, dengan menjalankan 4 hal yang sudah kita sharing bersama pada saat ini, yaitu tadi yang sudah Romo jelaskan dan bisa juga dimengerti, dijalankan oleh semua. Semoga semuanya bisa berbahagia. Demikian Ibu Bapak, Romo Chandra, terima kasih. Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, demikian tadi kita bersama-sama mendengarkan Dhammādesana yang telah disampaikan oleh Romo Surya Himawan. Saat ini pun kita bisa bahagia telah dikasih tema yang sangat luar biasa, dan tentunya penjabarannya juga sangat bagus sekali bagi kita semua, apalagi di saat seperti ini
tetap kita semangat, tetap di dalam dhamma. Baik, selanjutnya penyerahan Amisa Puja kepada Romo. Baik, Anmodana sekali lagi kepada Romo Surya Himawan telah membawakan dhamma di sana pada siang hari ini di Puja Bakti Wihara Pada. Selanjutnya kita persilakan Romo untuk meninggalkan tempat dhamma di sana. Baik Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, dari pagi kita membacakan parita suci, bermeditasi dan juga mendengarkan dhamma di sana. Selanjutnya Romo Ramani, saatnya bagi kita untuk menambah kebajikan dengan berdana paramita. Dan rekan-rekan sedama yang berbahagia, Soti Hontu Namo Buddhaya. Sudah saatnya kita berdana sambil bersama-sama menyanyikan lagu Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna.
Dana Romo Romani, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia atas dana paramitanya. Semoga dana paramita ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan bagi kita semua, dan didoakan semoga Bapak Ibu selalu sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama membacakan Parita Etawata, dan kita bermudita cita kepada keluarga, kepada para dermawan, dan juga kepada keluarga Jong Hyong Sip yang telah berdana kulkas, anumodana kepada keluarga Jong Hyong Sip, dan pelimpahan jasa kepada Mendiang Telewijaya. Baik, silakan Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, buka Parita Biru halaman 48. Handamayang etawata ti adipati danang karomase etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabbe dewa numodantu sabba sampati sidia etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabe buta numodantu sabba sampati sidia Eta wata caam hehi sambatang punya sampadang sabe sata numodantu sabba sampati sidia akasatha cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa rakantu lokasantikang akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa imang rakantu ratakang idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu cap hito bawatu loko caraja bawatu damiko akasatha cabumatha dewa naga mahidika punyang tanganumoditwa cirang rakantu sasanang akasatha cabumata dewa naga mahidika punyang tanganumoditwa cirang rakantu desanang akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tanganumoditwa cirang rakantu dayake akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa imang rakantu petakang akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa kirang rakantu mang pare. Semoga para dewa turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga memelihara ketentraman dunia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga melindungi Indonesia ini. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia.
Semoga hujan turun menurut waktunya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur. Semoga dunia menjadi makmur. Dan semoga pemerintah bertindak benar. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi ajaran. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi pembabaran dhamma. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi keluarga Jong Hyong Sip. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi mendiang Telewijaya. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi semuanya. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kita akan tutup dengan pembacaan Parita Nama Karapata. Arahang Samma Sambuddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, mari kita bersama-sama mengujarkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Satihotu Namo Buddhaya.